Hai semuanya, dalam video kali ini aku mau ceritakan tentang kisah nyata sekitar tahun 1998 pada masa Orde Baru. Jadi, ada seorang pria berprofesi sebagai sersan mayor yang merupakan anggota tentara yang sangat dihormati, yang mana adiknya sebagai supir truk menjadi korban begal oleh geng Pelabuhan Merak yang ditemukan tewas mengerikan. Dengan kejadian itu, membuat abangnya sebagai sersan mayor marah menjadi misi balas dendam atas kematian adiknya. Jadi kisahnya begini, adiknya bernama Arman. Seorang sopir truk muda berusia 27 tahun sedang dalam perjalanan pulang. Saat itu, hujan pun turun rintik-rintik dengan udara yang dingin. Arman yang lewati jalan itu, ternyata hujannya tiba-tiba semakin deras. Ia pun baru saja menyelesaikan pengantaran muatan terakhirnya. Truk besar yang ia bawa dan hujan yang semakin deras membuat dia harus melaju perlahan-lahan di jalan dengan suasana yang sangat sepi dan gelap pada malam itu. Arman yang merupakan sosok tipe yang sederhana, setiap hari dia bekerja keras demi menghidupi ibunya yang sudah menua. Dia menjadi tulang punggung keluarga setelah ditinggal jauh oleh abangnya karena tugas negara. Abangnya bernama Guntur. Dia adalah seorang anggota tentara yang berpangkat sersan mayor yang sangat dihormati. Sebelum kejadian itu, Guntur sudah mengingatkan adiknya Arman untuk selalu berhati-hati saat bekerja di malam hari, dan melarang adiknya melewati jalan yang rawan terjadi begal. Tapi malam itu, Arman mengambil keputusan berbeda. Dia memberanikan diri memasuki salah satu jalan pintas yang dekat menuju Pelabuhan Merak. Mungkin kalian yang mendengar cerita ini pasti ada yang tahu nama jalan pintas itu. Yang tahu boleh komen di bawah. Dalam konten ini saya hanya menceritakan kembali peristiwa ini agar menjadi pelajaran ya. Dan tetap hati-hati. Jadi jalan pintas itu dikenal dekat dengan pelabuhan, tapi juga dikenal rawan begal kalau melewati di waktu malam yang sepi. Akan tetapi, ia memilih jalan pintas itu menuju Pelabuhan Merak. Alasannya sederhana. Ia ingin cepat sampai dan tidak ingin ketinggalan kapal terakhir yang akan membawanya pulang ke Lampung. Sayangnya, takdir berkata lain. Saat Arman melintas di jalanan yang sepi dan gelap itu, ditambah hujan yang deras, ia tidak menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh para geng begal. Sesudah diawasi, mereka pun mulai mengikutinya dari belakang mobil Arman. Para geng begal yang dipimpin oleh seorang pria bernama Andra, yang dikenal sangat kejam oleh penduduk sekitar yang juluki sebagai sisik baja. Mereka sering membegal sopir truk, pengendara lainnya, dan juga pedagang kecil dengan tanpa rasa belas kasihan. Jadi, ketika Arman sampai di sebuah tikungan yang tajam, tiba-tiba dua sepeda motor menghadang jalannya, yang membuat truk yang ia bawa kemudikan terpaksa berhenti mendadak. Ketika mobil truknya sudah berhenti, Arman yang belum sempat berpikir panjang, beberapa pria bersenjata parang dan celurit sudah mendekati pintu truknya. Saat itu Arman tahu dirinya dalam bahaya. Tangannya yang gemetar karena ketakutan, ia langsung membuka pintu dan turun perlahan-lahan. Dan dia mulai berbicara dengan geng begal itu. "Bang, saya cuma sopir, saya nggak punya apa-apa." Dan Arman memohon agar dia dilepaskan. Tapi permohonannya itu diabaikan. Andra yang merupakan pimpinan itu langsung membentak. "Berani-beraninya lewat sini tanpa bawa apa-apa." Sambil berkata demikian, Andra menghantam kepala Arman dengan gagang golok. Arman pun jatuh tersungkur, hingga kepala Arman mengeluarkan darah. Arman yang sudah lemah, dia berusaha bangkit, dan ia mencoba melawan mereka. Namun jumlah mereka terlalu banyak dan memakai celurit dan parang, dia tidak sanggup melawan. Dan dia terus menerima pukulan dan tendangan mereka pada tubuh Arman. Di tengah hujan semakin deras, akhirnya Arman tewas. Yang sangat keji.
Keesokan harinya, tubuh Arman akhirnya ditemukan oleh seorang supir truk lain yang kebetulan melintas di jalan itu. Saat ditemukan, kondisi Arman sudah sangat mengenaskan. Wajahnya penuh luka, tubuhnya kaku, dan darah yang sebelumnya mengalir kini telah mengering di aspal. Supir truk tersebut langsung melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi, memasang garis pembatas, dan segera memulai proses penyelidikan. Di hari yang sama, setelah identitas korban dipastikan, kabar duka itu akhirnya sampai ke telinga abangnya, Sersan Mayor Guntur. Dan disitulah, dunia Guntur seolah runtuh. Mendengar adiknya dibunuh secara brutal, rasa kehilangan dan sakit yang ia rasakan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Di rumah, ibunya menangis tanpa henti. Wanita tua itu terus menyebut nama Arman, tak percaya anak bungsunya telah tiada. Guntur hanya bisa memeluk ibunya yang sedang menangis, tapi di dalam hatinya amarah membara, dan Guntur berkata pada ibunya, "Jangan menangis lagi, Bu. Aku bersumpah akan mencari orang-orang yang membunuh Arman." Sebagai prajurit TNI, Guntur tahu satu hal. Hukum tidak selalu bisa menangkap pelaku kejahatan seperti ini. Ia sadar tak bisa melawan sendirian. Guntur pun menghubungi dua sahabat lamanya, Sertu Bagas, ahli strategi, dan Prakajaya, penembak jitu. Tanpa ragu, keduanya setuju untuk membantu. Bagi mereka, kematian Arman adalah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Selama 2 minggu, mereka mengumpulkan informasi dari para sopir truk hingga pedagang kecil di pelabuhan. Akhirnya, mereka menemukan markas geng Andra Sisik Baja, sebuah tempat terpencil di pelosok hutan yang digunakan untuk menyimpan hasil rampokan sekaligus merencanakan kejahatan. Malam itu, hujan kembali mengguyur pelabuhan Merak. Dengan perlengkapan militer yang dibawa diam-diam, mereka bergerak. Bagas membawa bahan peledak kecil, Jaya membawa sengapan laras panjang dengan teleskop. Saat memasuki kawasan, mereka dengan strategi yang sudah mereka pelajari dan hati-hati. Lalu kawannya melihat anggota penjaga markas sedang berdiri santai, dan temannya berhasil melumpuhkan dengan tembakan senyap. Dan mereka pun masuk ke dalam markas itu. Di dalam markas, ternyata ada Andra dan anak buahnya sedang membagi hasil rampokan sambil minum miras. Mereka tak sadar bahaya sudah di depan mata. Begitu Guntur berhasil masuk ke dalam markas, pandangannya langsung tertuju pada orang-orang di hadapannya. Saat itulah ia sadar, inilah mereka, para pelaku yang telah merenggut nyawa adiknya. "Jadi inilah orang-orang yang membunuh adikku," ucap Guntur dalam hati. Dadanya terasa panas, amarahnya membuncah. Tanpa memberi mereka kesempatan, Guntur langsung melempar granat asap ke arah tengah ruangan. Dalam hitungan detik, kekacauan pun pecah. Di tengah kepanikan itu, satu persatu anggota geng berhasil dilumpuhkan. Sementara Jaya, yang sudah bersiaga di posisi luar, memastikan tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Andra mencoba kabur lewat pintu belakang, namun di sanalah Guntur sudah menunggunya. "Berhenti di situ." Andra membalikkan badan dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. "Aku adalah orang yang hidupmu sudah kau hancurkan," ucap Guntur dengan suara dingin. Setelah perlawanan singkat, Andra akhirnya terkapar di tanah. Guntur menatapnya lekat-lekat, bayangan senyum Arman kembali terlintas di benaknya. Senyum yang kini telah direnggut untuk selamanya. Ini untuk Arman. Satu tembakan pun dilepaskan ke geng begal itu. Setelah semua itu terjadi, Guntur akhirnya memilih menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Ia sadar sepenuhnya bahwa apa yang telah ia lakukan tetaplah sebuah pelanggaran hukum. Dendamnya mungkin sudah terbalaskan, namun luka di dalam hatinya adalah sesuatu yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Sejak saat itu, nama Sersan Mayor Guntur perlahan berubah menjadi legenda di kalangan para supir truk di kawasan Pelabuhan Merak. Mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan, sempat merasakan udara kebebasan, meski hanya untuk sementara.
Setelah kejadian itu, suasana di Pelabuhan Merak memang sempat terasa jauh lebih aman. Teror yang dulu menghantui para supir truk perlahan mereda. Nama Sersan Mayor Guntur pun mulai ramai diperbincangkan. Di kalangan supir truk, ia disebut sebagai legenda. Sosok yang berani berdiri melawan ketakutan dan menghentikan teror geng begal. Namun di dunia kejahatan, tumbangnya satu pemimpin tidak selalu berarti semuanya benar-benar berakhir. Beberapa anggota geng Andra ternyata masih berhasil melarikan diri. Dan dari sanalah, benih dendam baru perlahan mulai tumbuh lagi. Sekitar 3 bulan sejak Guntur mendekam di balik jeruji besi, bisik-bisik aneh mulai terdengar di Pelabuhan Merak. Desas-desus yang awalnya dianggap angin lalu, perlahan terasa semakin nyata. Sisa-sisa geng Andra Sisik Baja ternyata kembali bergerak. Dan kali ini, mereka tidak lagi dipimpin oleh Andra. Tongkat komando jatuh ke tangan Tony, adik kandung Andra. Orang-orang pelabuhan bilang, Tony jauh lebih kejam dan jauh lebih licik dibandingkan kakaknya. Jika Andra dikenal brutal dan meledak-ledak, Tony justru sebaliknya. Ia dingin, tenang, dan selalu bertindak penuh perhitungan. Tony pun bersumpah, kematian kakaknya tak akan dibiarkan begitu saja. Ia ingin balas dendam. Dan yang paling mengerikan, targetnya bukan lagi sekedar Pelabuhan Merak. Target sesungguhnya adalah keluarga Guntur. Suatu malam di sebuah rumah kecil yang sederhana, Bu Mariam, ibu dari Guntur dan almarhum Arman, tengah sendirian di dalam rumah. Hujan turun pelan di luar, dan suasana lingkungan terasa begitu sunyi, nyaris mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari arah pintu depan. Bu Mariam terkejut. Dengan langkah ragu dan hati berdebar, ia perlahan mendekati pintu dan membukanya. Di hadapannya berdiri seorang pria bertopeng. "Kau ibunya Guntur, kan?" ucapnya dengan suara dingin. Sebelum Bu Mariam sempat berkata apa-apa, pria itu melanjutkan, "Tunggu pembalasan kami." Ancaman itu diucapkan singkat, tanpa emosi. Pria bertopeng tersebut langsung berbalik, menyalakan motornya, lalu menghilang di telan gelap malam. Bu Mariam berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Sejak malam itu, rasa takut mulai menyelimuti keluarga kecil ini. Kabar tentang ancaman itu dengan cepat menyebar di lingkungan sekitar. Bagas pertama kali mendengarnya dari tetangga Bu Mariam. Tanpa berpikir panjang, Bagas langsung menghubungi Jaya. Dan tanpa perlu banyak kata, mereka sepakat pada satu hal. Bu Mariam tidak boleh dibiarkan sendirian. Sejak malam itu, Bagas dan Jaya bergantian menjaga rumah Bu Mariam. Mereka melakukannya diam-diam, tanpa suara, tanpa banyak bicara. Sementara itu, di balik jeruji besi, kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga Guntur. Amarahnya memuncak bukan karena dirinya, melainkan karena ibunya kini berada dalam bahaya. Dengan segala keterbatasan yang ada, Guntur menulis sebuah surat. "Bagas, Jaya, aku tahu kalian menjaga ibuku. Aku berutang nyawa pada kalian. Jika Tony dan kelompoknya berani menyentuh keluargaku, aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya, meskipun aku berada di sini. Tolong, jangan biarkan mereka kembali menginjak harga diri keluargaku." Surat itu akhirnya sampai ke tangan Bagas. Ia membacanya dengan dada terasa berat. "Kita harus bertindak sebelum mereka menyerang lagi," ucap Bagas pelan kepada Jaya. Pelan tapi pasti, Bagas dan Jaya mulai mengumpulkan informasi. Mereka bergerak dalam senyap, tidak tergesa, tapi penuh perhitungan. Dari berbagai sumber, mereka akhirnya mengetahui bahwa Tony dan kelompoknya kerap bersembunyi di sebuah gudang tua di luar kota Serang. Namun, kabar yang mereka dengar tidak berhenti sampai di situ. Tony ternyata punya rencana besar. Dalam waktu dekat, ia ingin kembali menyerang Pelabuhan Merak, bukan sekedar merampok, melainkan untuk menunjukkan bahwa kelompok mereka telah bangkit dengan kekuatan baru. Bagas dan Jaya sadar satu hal, melibatkan polisi saja tidak akan cukup. Tony punya koneksi, dan hukum seringkali bergerak terlalu lambat. "Kita harus ambil tindakan sendiri,"
ucap Jaya dengan nada tegas. Ini bukan lagi soal Guntur semata. Ini soal keselamatan warga pelabuhan. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Bagas dan Jaya bergerak dengan perlengkapan militer mereka sendiri. Senjata ringan, alat komunikasi, semuanya dipersiapkan dengan matang. Mereka tahu risikonya besar. Namun, demi keluarga Guntur dan keamanan masyarakat, tak ada jalan lain yang bisa dipilih. Bagas lebih dulu memastikan area sekitar gudang aman. Sementara Jaya mengambil posisi sebagai penembak jitu di luar. Dan saat fajar mulai menyingsing, aksi pun dimulai. Granat asap ditembakkan ke dalam gudang. Dalam sekejap, kepanikan pecah. Anggota geng Tony yang lengah berlarian tak tentu arah. Satu persatu, mereka dilumpuhkan oleh tembakan presisi Jaya. Di saat yang sama, Bagas menerobos masuk ke dalam gudang. "Tony, ini sudah cukup. Serahkan dirimu." Suara Bagas menggema di dalam gudang. Namun Tony justru tertawa sinis. "Kalian pikir aku akan menyerah begitu saja? Aku akan pastikan keluarga Guntur bernasib sama seperti kakakku." Dengan pisau di tangannya, Tony menyerang. Pertarungan jarak dekat pun tak terhindarkan. Namun pengalaman militer Bagas berbicara. Dengan teknik bela diri yang terlatih, Tony akhirnya berhasil dilumpuhkan. Tak lama kemudian, sirene polisi terdengar mendekat. Tony dan sisa-sisa gengnya pun akhirnya ditangkap. Ketika kabar itu sampai ke telinga Guntur di dalam penjara, dadanya terasa lebih ringan. Meski dirinya masih harus menjalani hukuman di balik jeruji besi. Bagas dan Jaya datang menjenguknya. "Ibumu sekarang aman, Guntur. Kau tak perlu khawatir lagi," ucap Jaya pelan. Guntur hanya tersenyum tipis. Air mata perlahan mengalir di wajahnya. "Terima kasih. Kalian bukan sekedar sahabat. Kalian adalah keluargaku." Meski dendam telah terbalaskan dan ancaman akhirnya berakhir, luka di hati keluarga ini tetap ada. Namun dari semua penderitaan itu, mereka menemukan satu hal yang paling berharga. Kekuatan dalam persahabatan, keberanian, dan cinta keluarga. Itulah kisah kelam yang ingin saya bagikan kali ini. Sebuah cerita tentang kehilangan, dendam, dan pilihan hidup yang tidak pernah mudah. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kisah berikutnya.